pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita awali mata pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ibu absen terlebih dahulu ya. Fadil Hadir. Nadia Citra Yadila, Hadir. Nadi Junaidi. Hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi, gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Kalian ikutin ibu ya. Untuk semua anak-anak dimohon untuk berdiri, biar lebih semangat belajarnya. 1, 2, 3, ikutin ibu ya. Dindang, dindang, beri, beri, dindang, dindang. Yuk, kita versi lebih cepat ya. 1, 2, 3. Dindang, dindang, beri, beri, dindang, dindang. Oke, masih banyak yang salah. Kita coba satu kali lagi. 1, 2, 3. Dindang, dindang, beri, beri, dindang, dindang, beri, beri, dindang. Dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah bahas materi apa? Kurai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Oke, benar sekali. Jika minggu lalu kita sudah bahas materi tentang kurai kebahagiaan dengan sabar dan syukur, maka minggu ini, hari ini kita akan bahas materi tentang teguhkan keimanan dengan ibadah. Teguhkan keimanan dengan ibadah. Oke, yang pertama adalah mutiara iman di dalam diri manusia. Iman tidak hanya sekedar diyakini di dalam hati, tetapi juga diikrarkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Kemudian di sini ada hadis Rasulullah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu ma'rifatu qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bilisan wa amalun bil arkan. Yang mana artinya adalah keimanan itu diyakini dengan hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, dan kemudian dilakukan dengan perbuatan. Oke. Jadi anak-anak di sini keimanan itu memiliki 3 unsur penting. Yang pertama adalah hati yang diyakini, yang kedua adalah lisan yang diikrarkan, dan ketiga adalah Anggota badan yang menerapkan. Oke, ada 3 ya. Kemudian yang kedua adalah ciri ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sih Bu ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah didasari dengan keikhlasan. Karena sesungguhnya ketika kita melakukan amal ibadah tanpa didasari dengan keikhlasan, itu akan sia-sia. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu harus didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Ya ayuhan nasuh lisu a'malakum lillahi fa innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma khalas.
yang artinya wahai manusia, ikhlaskan segala amalmu karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika kamu melakukan sebuah amal tanpa didasari keikhlasan kepada Allah, itu akan sia-sia. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sesuai tuntunan Rasulullah. Ketika kita melakukan sebuah ibadah, itu kita harus melakukannya sesuai dengan apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Tidak boleh menyimpang lain dari apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Kemudian di sini ibadah merupakan suatu aktivitas wujud penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana aktivitas ibadah ini ada yang diatur oleh hukum syar'i seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian ada pun yang tidak diatur dengan hukum syar'i seperti tolong menolong, membagi ilmu, saling membantu, dan yang lainnya. Kemudian ada yang ingin bertanya? Tidak? Lanjut ya. Kemudian yang terakhir adalah keterkaitan iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika kita melakukan segala sesuatu dengan melakukan keikhlasan kita dalam melakukan amal perbuatan merupakan wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, keimanan tidak akan sempurna ketika kita tidak melakukannya dengan ibadah. Jadi iman tidak akan sempurna tanpa diiringi dengan ibadah. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Di sini, oke, baiklah, di sini Ibu ada soal. Kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Tunggu dari sekarang ya. Sudah? Mana dikumpulkan? Cek terlebih dahulu ya. Pada bagus nih nilainya. Pada memperhatikan ya. Oke, jadi kesimpulannya pada materi pelajaran kita hari ini adalah keimanan itu memiliki 3 unsur. Yang pertama apa? Hati yang diyakini. Yang kedua adalah lisan yang diikrarkan. Yang ketiga adalah anggota tubuh badan yang menerapkan. Oke. Kemudian ibadah merupakan wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika keimanan tanpa diiringi dengan ibadah itu tidak akan sempurna. Begitupun keimanan tanpa adanya begitupun ibadah tanpa adanya keikhlasan sebagai wujud bentuk keimanan tidak akan bisa tersatukan. Oke, untuk tugas minggu depan kalian hafalkan hadis yang sudah kita baca tadi ya. Oke? Oke, baiklah, kita cukupkan materi pelajaran hari ini. Marilah kita lapaskan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih. Bu akhiri wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.